Halo, salam saudara, selamat pagi, apa kabar? Terutama jemaat GEC Shalom, puji nama Tuhan. Senang sekali kita bisa ketemu lagi walaupun lewat online ya. Dan kita beribadah lewat online, saudara ada di rumah, saya ada di sini, tetapi kita percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Hari ini adalah minggu pertama dari bulan Mei tahun 2020. Jadi saudara, kita semuanya sehat, kita semuanya senang dan bersuka cita, itu semua karena anugerah Tuhan. Kita mengucap syukur untuk semua itu. Dan pada pagi ini kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan dari Efesus pasal 4 ayat 17 sampai 32. Dan judul firman Tuhan pada pagi ini adalah jangan dukakan Roh Kudus. Tapi sebelum itu mari kita buka hati kita untuk mendengar firman Tuhan dan kita berdoa. Kami bersyukur padamu Tuhan untuk kebenaran-Mu. Kami percaya kebenaran-Mu akan membawa kami masuk dalam kebenaran demi kebenaran sehingga hidup kami diubah dan hidup kami boleh mengenal Engkau lebih dalam lagi, mengalami Engkau lebih lagi Tuhan, supaya hidup kami terus diubah untuk memuliakan nama Tuhan. Engkau pakai hamba urapi Tuhan, supaya setiap kata kalimat yang keluar sesuai dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Haleluya, amin. Saudara, mari kita membuka Alkitab kita dari Efesus ya. Seperti tadi saya katakan, Efesus pasal yang keempat, ayat 17 sampai 32. Tetapi kita hanya baca satu ayat saja sebagai ayat kunci, yaitu di dalam ayat yang ke-30. Demikian bunyinya. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Saudara yang kekasih, jemaat di Efesus ini adalah jemaat yang sudah mengenal Tuhan. Dan surat ini ditujukan kepada jemaat dari Paulus, dari Rasul Paulus. Jadi kita melihat di sini jemaat yang sudah mengalami Tuhan Yesus, yang sudah diselamatkan. Boleh dikatakan mereka adalah anak-anak Tuhan yang sudah bertumbuh di dalam Tuhan. Oleh sebab itulah Paulus menasihatkan kepada mereka supaya mereka jangan mendukacitakan Roh Kudus yang telah memateraikan mereka. Jangan mendukacitakan Roh Kudus yang ada di dalam hati mereka. Saudara, kata mendukakan Roh Kudus itu menunjukkan bahwa Roh Kudus itu adalah satu pribadi yang dapat berduka, yang dapat kecewa, dan yang dapat sedih ketika melihat kita punya tingkah laku, ketika kita berpikir, ketika kita berkata-kata, ketika kita bertindak yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus berduka cita oleh karena semua yang kita kerjakan. Nah, ingat saudara bahwa tujuan daripada Roh Kudus dikirim, diutus untuk kita dan tinggal dalam kita, itu supaya Roh Kudus itu mengubah kita, menjadikan kita serupa dengan gambar Tuhan Yesus. Karena destiny daripada kekristenan itu adalah untuk menjadi seperti Kristus, sehingga kita memiliki pikiran-pikiran Kristus, sehingga kita memiliki hati Kristus, tindakan-tindakan Kristus. Itulah yang dikerjakan Roh Kudus di dalam hidup kita. Saudara, dari 2 Korintus pasal 3 ayat 18 mengatakan, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tak terselubung, dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Jadi saudara, perhatikan di sini bahwa Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah. Kita diubah oleh Tuhan menjadi serupa dengan gambaran Kristus. Dalam apa? Dalam kemuliaan. Kemuliaan yang semakin besar sehingga kita dibawa dari kemuliaan kepada kemuliaan. Jadi sejak hari kita diselamatkan sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, ya, sampai dia menjemput kita, itu adalah masa di mana Roh Kudus sedang memproses kita. Dia memproses kita, ia membentuk kita, ia mengubah kita dari waktu ke waktu untuk menjadi serupa dengan Kristus. Nah saudara, memang dalam proses ya, di dalam pembentukan itu tidak enak bukan? Dan Roh Kudus mengizinkan banyak hal terjadi dalam hidup kita, sehingga lewat semuanya itu kita dikikis, sehingga kita dimurnikan, dan sehingga kita bisa memancarkan kemuliaan Tuhan.
Dan ingat saudara bahwa proses ini bisa berjalan dengan lancar dan dapat mencapai sasaran yang Tuhan kehendaki kalau kita kerjasama dengan baik bersama dengan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu adalah pribadi dari Allah, Tritunggal yang berdiam menetap di dalam orang percaya. Jadi harus ingat bahwa jangan salah ya, bahwa Roh Kudus itu bisa keluar masuk, sebentar dia keluar, sebentar masuk. Tidak. Ketika dimateraikan oleh Roh Kudus itu menetap di dalam diri kita. Dan dia tinggal di dalam diri kita. Nah pertanyaannya, kapan kita menerima Roh Kudus itu tinggal dalam kita? Kita baca dalam Efesus pasal 1 ayat 13. Di dalam dia juga, kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam dia kamu juga ketika kamu percaya dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk menjadi memuji kemuliaannya. Itu Efesus 1 ayat 13 dan ayat 14. Jadi perhatikan kata materai. Materai itu artinya tanda pengesahan. Jadi ketika kita menerima Roh Kudus, kita disahkan menjadi milik Kristus, menjadi anak-anak Allah. Dan Roh Kudus itu juga adalah jaminan untuk kita memperoleh seluruh penebusan yang dikerjakan Tuhan Yesus untuk kita. Roh Kudus itu adalah pribadi Allah itu sendiri yang berdiam dalam diri kita. Di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 16 mengatakan, tidak tahukah kamu bahwa kamu itu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Jadi saudara, kita ini adalah bait Allah di mana Roh Kudus diam di dalam diri kita. Ya, lewat Roh Kudus yang diam dalam kita, inilah kita bersekutu dengan Allah. Di dalam Roma 8 ayat 16, Roh itu berseru bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan ketika Roh Kudus ada dalam diri kita, dan di sini dikatakan Roh Kudus dengan roh saya, dengan roh saudara, Roh Suryani dengan roh saudara berseru kepada Allah bahwa kita ini adalah anak-anak Allah. Dan kita lihat kembali di ayat yang ke-30 dari Efesus pasal 4 bagian B-nya, yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Jadi yang telah memateraikan kita menjelang hari penyelamatan. Ini menunjukkan sampai pemateraian Tuhan itu sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Sampai kepada kebangkitan tubuh ketika Tuhan Yesus datang untuk kedua kali. Sampai kepada hari penghakiman. Ya, jadi Tuhan Yesus sebelum naik ke surga, dia pernah berjanji bahwa dia akan mengirimkan seorang penolong, seorang penghibur supaya kita tidak dijadikan yatim piatu. Nah, siapakah penghibur itu? Siapakah penolong itu? Itu adalah Tuhan, itu adalah Roh Kudus sendiri maksudnya. Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Dan dia akan tinggal di dalam kita menetap. Kita lihat juga di dalam Yohanes 14 ayat 26 bahwa dia adalah Roh Kudus, dia akan mengajar segala sesuatu kepada kita. Dan dia juga akan mengingatkan kita semua yang telah diajarkan Tuhan kepada kita. Dia akan mengingatkan kita akan firman Tuhan. Bahkan dia juga akan menegur, menginsafi kita akan dosa kita. Nah saudara, jadi Roh Kudus yang membangkitkan Tuhan Yesus dari kematian. Roh Kudus itu juga yang sama telah membangkitkan kita dari kematian rohani kita. Roh Kudus itu juga yang bekerja di dalam dan melalui kita. Jadi ia akan memimpin kita ke dalam segala kebenaran. Yohanes 16 ayat 13. Dan dialah menolong kita untuk kita bergumul melawan dosa. Menolong kita untuk melawan kedagingan kita. Menolong kita untuk mematikan perbuatan-perbuatan daging dalam tubuh kita. Sehingga kita bisa menang atas dosa. Sehingga kita juga bisa berkata no to sin. Nah, sebagai manusia yang baru, yang diciptakan Tuhan menjadi manusia yang baru. Saudara, Roh Kudus itu dapat bekerja secara leluasa.
Roh Kudus dapat mengubah kita dengan secara leluasa, memakai kita dengan secara leluasa. Kalau kita juga mengizinkan Dia memimpin kita, menguasai kita secara leluasa, secara sepenuhnya. Jadi Roh Kudus akan berduka jika kita tidak mengizinkan Dia memimpin dan menjadikan Dia Tuhan dalam hidup kita. Kata duka artinya bersedih dan kecewa. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa menjaga agar Roh Kudus tidak berduka di dalam diri kita. Ada beberapa poin yang akan saya bagikan di sini. Yang pertama itu kita harus tahu dan kita harus sesadar-sadarnya bahwa Roh Kudus itu ada di dalam kita. Paulus katakan, tidak tahukah kamu? Itu artinya kita sudah tahu tetapi suka lupa. Jadi diingatkan, tidak tahukah kamu bahwa kamu itu adalah bait Allah di mana Roh Kudus diam di dalam kamu. Itu artinya adalah kita tidak lagi hidup seenaknya kita. Paulus katakan, namun aku hidup, bukan aku sendiri yang hidup, tetapi Kristus yang hidup dalam aku. Dan bagaimana Kristus hidup dalam kita? Itu lewat Roh Kudusnya, saudara. Jadi ketika Roh Kudus tinggal dalam kita, itu berarti ada hadirat Tuhan hidup dalam hidup kita. Kita hidup di dalam hadirat Tuhan. Itu berarti ketika kita berpikir, ketika kita berbicara, ketika kita melakukan segala sesuatu, Allah ada di situ. Hadirat Allah ada di situ. Nah, kalau kita sadar hadirat Allah, kita nggak main-main terhadap dosa, saudara. Dilihat atau tidak dilihat oleh orang lain. Dan kemudian kita melihat yang kedua. Yang kedua itu kita harus tahu identitas kita di dalam Kristus. Mengapa begitu banyak orang Kristen jatuh? Mengapa banyak orang Kristen yang kemudian meninggalkan Tuhan Yesus dan tidak hidup berkemenangan di dalam Tuhan? Karena mereka tidak tahu identitas mereka di dalam Tuhan. Kalau kita tahu dengan tepat, dengan sungguh-sungguh identitas kita, apapun yang terjadi dalam hidup kita tidak membuat kita goyah, saudara. Dan identitas kita di dalam Kristus adalah kita adalah manusia yang baru. Kita adalah milik Tuhan dan bukan milik iblis. Sebab itu mari kita lihat di dalam ayat yang ke-17 dari Efesus pasal yang keempat. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan kepada kamu di dalam Tuhan, ya. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikiran yang sia-sia. Jadi saudara, karena kita sudah diselamatkan, karena kita sudah mendapat hidup yang baru, jangan mau lagi, di sini dikatakan jangan hidup lagi. Jangan mau kembali lagi kepada hidup yang lampau, ya, kepada hidup yang lama. Jangan lagi menghidupi kehidupan yang belum mengenal Tuhan. Nah, kita melihat di sini ciri-ciri orang yang belum mengenal Tuhan. Mereka memiliki pikiran yang sia-sia, ya. Tidak punya tujuan akhir kehidupan mereka itu nanti mau kemana. Dengan pengertian mereka yang gelap. Kenapa pengertian yang gelap? Karena memang ilah zaman ini menutupi pikiran mereka. Sehingga mereka sama sekali tidak mengenal Tuhan. Tidak tahu siapa itu Tuhan. Sehingga akhirnya tidak tahu juga tujuan hidup mereka. Nah, kita melihat di sini saudara. Juga dikatakan jauh dari persekutuan dengan Allah. Jadi orang yang tidak mengenal Tuhan, mereka hidup jauh dari persekutuan dengan Allah. Allah itu jauh sekali dari hidup mereka. Mereka sama sekali tidak menyenangi akan hal-hal yang rohani. Kemudian di sini dikatakan juga karena kebodohan yang ada dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Ada kedegilan hati, melakukan hal yang bodoh karena kedegilan hati. Kedegilan hati itu adalah hati yang bebal, yang tidak dapat diajar. Ayat yang ke-10, ayat yang ke-19 maksudnya, perasaan mereka telah tumpul hingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Saudara perhatikan, perasaan mereka tumpul, tidak ada lagi sensitif, tidak ada lagi kepekaan. Tidak lagi peduli dengan orang, tidak lagi peduli dengan sesama, tidak lagi peduli dengan Tuhan. Jadi hati nurani mereka benar-benar tumpul.
Kemudian kita lihat lagi di sini, mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Saudara perhatikan kata serakah. Kata serakah itu tidak ada puasnya, ya. Tidak ada kepuasan. Di dalam hidup kita ada dua kebutuhan. Kebutuhan yang pertama itu adalah kebutuhan terbatas. Dan yang kedua itu adalah kebutuhan yang tak terbatas. Kebutuhan terbatas contohnya saya lapar. Kemudian saya makan. Ketika saya makan, saya kenyang. Kemudian kalau saya makan lagi karena saya kenyang, lama bisa-bisa saya muntah karena sudah tidak lagi bisa masuk ke dalam perut saya. Tetapi kebutuhan yang tak terbatas itu adalah tidak pernah kenyang, tidak pernah puas, tidak pernah cukup. Jadi selalu mengalami lapar. Sehingga orang yang lapar dan serakah akan kecemaran. Mereka melakukan apa saja, makan apa saja, tetapi enggak pernah puas-puas. Saudara, kita melihat di sini yang namanya daging, yang namanya keinginan daging, ini enggak bisa pernah puas. Dan saudara, kita melihat di sini ada satu yang mengatakan itu Paskal, bahwa dalam tubuh kita ini ada sesuatu yang kosong, dan kekosongan ini tidak dapat diisi oleh apapun selain daripada Tuhan. Saudara tidak dapat mengisi batin saudara, saudara tidak bisa mengisi hati saudara, saudara tidak dapat mengisi kepuasan jasmani saudara, tubuh saudara dengan hal-hal dunia ini, dengan kecemaran, dengan apapun, karena itu tidak akan pernah puas selain daripada Tuhan itu sendiri. Karena kita tahu semakin dia tidak puas, kemudian semakin dia ingin memuaskan, semakin hampa dan terus berlanjut seperti itu. Nah, kita ingat seorang perempuan yang dijumpai oleh Tuhan Yesus, yaitu perempuan Samaria. Dan perempuan Samaria ini adalah terkenal orang yang berdosa, ya. Dia sudah mempunyai 6 suami yang bukan suaminya. Jadi dia mengalami kehidupan yang hampa, yang tidak mengalami kepuasan. Ketika berjumpa dengan Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus berkata kepada perempuan ini, barang siapa minum air ini, itu air sumur, ya, Yakub pada saat itu, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadamu, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadamu akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Jadi kalau kita minum air dari dunia ini nggak akan pernah puas. Tetapi kalau kita minum air yang daripada Tuhan, kita nggak akan pernah haus lagi selama-lamanya. Bahkan air itu akan memancar dalam diri kita sampai kepada hidup yang kekal. Nah, ini menunjukkan tentang Roh Kudus yang akan diberikan kepada kita. Roh Kudus yang akan memberikan kepuasan dalam batin kita. Roh Kudus yang akan memberikan kita kepenuhan, kecukupan di dalam kehidupan kita. Dan itu hanya bisa kita dapati di dalam Roh Kudus. Nah, kemudian kita melihat ayat yang ke-20. Tetapi kamu bukan demikian, kamu telah belajar mengenal Allah. Ayat 20 ini memberi perbedaan besar antara ayat 17 dan 19. Kalau ayat yang ke-17 dan 19 itu sampai 19 itu adalah orang yang tidak mengenal Allah dengan karakteristik yang kita bahas tadi. Tetapi ayat yang ke-20, kamu bukan demikian. Kamu bukan demikian, kamu telah belajar mengenal Allah. Artinya kamu telah mengenal Allah, bahkan kamu telah belajar, kamu dalam proses di dalam pengenalan akan Allah menuju kepada kesempurnaan, itu maksudnya. Dan saudara, kita melihat di sini bahwa orang-orang yang sudah mengenal Allah adalah orang-orang yang telah memiliki Roh Kudus. Orang-orang yang telah dimateraikan oleh Roh Kudus. Sebab itu ayat 21 katakan, karena kita telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata di dalam Kristus. Jadi orang-orang yang mengenal Tuhan itu adalah orang-orang yang telah mendengar tentang pengajaran akan firman Tuhan. Dan oleh kebenaran firman itulah kita diubah oleh Tuhan. Dan kita lihat ketika ini sama dengan Efesus 1 ayat 13. Ketika kita mendengar dan kemudian kita percaya, kita dimateraikan oleh Roh Kudus.
Kemudian yang ketiga, apa yang kita harus lakukan supaya kita tidak mendukacitakan Roh Kudus, itu menanggalkan manusia lama kita. Saudara tahu nggak, orang-orang yang sudah hidup dalam manusia yang baru, kemudian kembali melakukan hal-hal dosa masa lampau, itu sama seperti seorang anjing kembali kepada muntahnya. Saya ingat dulu waktu saya tinggal di Kalimantan, ya, saya piara banyak anjing. Satu sore saya menyapu teras, kemudian saya melihat salah satu anjing saya muntah, anak anjing muntah, kemudian dia pergi sebentar. Enggak lama kemudian dia balik, kemudian dia pergi kepada muntahnya dan dia makan itu muntah. Aduh saudara, ketika saya melihat itu, aduh jijik sekali dan saya langsung mual dan rasa mau muntah saudara. Dan Alkitab menerangkan seperti itu, sepertinya kok kasar banget. Tetapi itulah menggambarkan bahwa dosa itu menjijikkan, bahwa hidup yang lama itu menjijikkan. Itu sama seperti anjing kembali kepada muntahnya. Bahkan babi kembali kepada kubangannya. Dan itu firman Tuhan tegas mengatakan. Dan kita melihat lanjutnya. Itu oleh sebab itu kita harus menanggalkan manusia lama. Kita tanggalkan manusia lama kita, tabiat lama kita, kita bawa itu di salib Tuhan Yesus. Karena di salib Tuhan Yesuslah semua dosa-dosa kita akan disalib dan dikuburkan. Dan ayat yang ke-22. Ayat yang ke-22 kita melihat, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaan oleh nafsu yang menyesatkan. Tujuannya adalah supaya kamu diperbaharui dalam roh dan pikiranmu. Itu artinya adalah kita meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama. Jangan bilang gini, dulu sih ya, waktu aku belum percaya Yesus, aku satu hari nyopet 10 dompet ya. Tapi sekarang ketika saya sudah terima Tuhan Yesus, nggak banyak-banyak, 1 dompet saja. Itu sama saudara. Itu artinya benar-benar meninggalkan manusia lama. Itu artinya benar-benar menanggalkan manusia lama. Kalau dulu mencopet 10 dompet, sekarang sudah jadi anak Tuhan, 1 dompet pun nggak boleh ya. Benar-benar mengalami satu perubahan radikal, dan itu dikerjakan Roh Kudus di dalam kita, dan kita hanya mengikuti saja, menuruti saja apa yang dikerjakannya. Dan bagian kita mau meninggalkan itu. Nah, tujuannya supaya kita meninggalkan itu, supaya kita diperbaharui dalam roh. Di dalam ayat 23. Supaya kamu diperbaharui dalam roh, dalam pikiran kita. Jadi ternyata roh kita ini perlu diperbaharui dari hari ke hari. Supaya roh kita menjadi kuat, saudara. Orang yang rohnya kuat tidak mudah jatuh. Orang yang rohnya kuat gampang menghadapi, tidak gampang menyerah. Dan dia kuat dalam menghadapi tantangan berat apapun. Dan kemudian kita melihat di sini diperbaharui bukan hanya roh kita, tetapi pikiran kita. Tadi sebelum mengenal Tuhan, pikiran kita sia-sia, pengertian kita gelap. Tetapi sekarang setelah kita mengenal Tuhan, setelah kita menanggalkan manusia lama kita, Alkitab mengatakan bahwa kita memiliki pikiran-pikiran Kristus. Kita mulai mempunyai paradigma kerajaan Allah. Ini luar biasa. Jadi saudara, menanggalkan sama dengan meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama. Karakter yang lama. Ya. Kemudian maka Roh Kudus akan terus memperbaharui kita dari hari ke hari. Sehingga kita terus diubah dari kemuliaan kepada kemuliaan. Kemudian yang keempat, setelah kita menanggalkan manusia lama kita, sekarang mari kita mengenakan manusia baru. Sama kita memakai baju yang sudah, tadinya baju yang sudah rusak, yang sudah bau, kita buang. Dan kemudian mari kita ganti dengan baju yang baru, jubah yang baru, yaitu manusia yang baru. Ayat 24 mengatakan, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi saudara, Tuhanlah yang menciptakan kita menurut kehendaknya.
dan di dalam kebenarannya dan juga di dalam kekudusannya. Dan dia mau kita hidup di dalam kebenaran dan kekudusannya. Kemudian mari kita lihat di dalam ayat yang ke-25 yang berikutnya. Ayat yang ke-25. Karena itu, jadi karena itu ada perintah, karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Perhatikan di sini, karena itu buanglah. Jadi buanglah segala sesuatu yang dapat mendukacitakan Roh Kudus. Nah, mari kita lihat apa saja yang dapat mendukacitakan Roh Kudus. Di dalam ayat yang ke-25, mereka yang tidak hidup di dalam kebenaran. Kebenaran lawan dari kebenaran itu adalah dusta, kebohongan, kemunafikan. Jadi orang yang hidup dalam dusta, dalam kebohongan dan kemunafikan itu mendukacitakan Roh Kudus, saudara. Kita tahu siapa bapak pendusta itu iblis. Mari kita melihat di sini, saudara. Jadi hidup di dalam dusta. Biasanya kalau orang hidup dalam dusta, dia akan selalu berbuat dusta, dusta, dan dusta. Sehingga seluruh hidupnya itu penuh dengan dusta. Nah, kalau sudah dusta itu menjadi karakter, yang lebih parah lagi, dia menganggap dusta-dustanya itu, kebohongannya itu menjadi satu kebenaran. Ini parah ya saudara. Nah, mari kita lihat contoh bagaimana seseorang yang ingin menutupi dosa dengan dosa, dengan dusta, yaitu Raja Daud. Raja Daud pernah jatuh dengan Batseba dan akhirnya dia berzina dengan Batseba. Kemudian Batseba mengatakan bahwa dia mengandung, dia hamil anak daripada raja itu. Raja itu mungkin malu ya karena dia raja, apa kata dunia ya. Dan kemudian dia berusaha menutupi dosanya itu. Bagaimana dia menutupi dosanya? Suami daripada Batseba ini ya, itu adalah seorang prajurit perang. Lagi perang-perang dia panggil datang ya ke istana. Kemudian Raja Daud ini pura-pura baik, kasih makan ya, kasih minum, dikasih hadiah. Wah, dijamu luar biasa. Mungkin kalau kita tidak tahu apa yang terjadi di belakangnya, wah luar biasa sekali. Ini raja yang sangat prihatin dengan rakyat jelata ya, sangat peduli, tetapi semua itu adalah kebohongan ya. Semua itu adalah kemunafikan. Tujuannya satu, untuk menutupi dosa jinahnya. Untuk menutupi dosa jinahnya, dia membuat dusta yang baru. Kemudian apa yang jadi? Ternyata Uria ini adalah orang prajurit yang setia dan dia tidak mau pulang. Jadi pikir daripada Daud, nanti kalau pulang, nanti kemudian ketahuan hamil kan suaminya pernah pulang. Jadi saudara, tetapi tidak berhasil. Apa yang jadi? Dan akhirnya dia katakan, tempatkan Uria di tempat yang paling depan dalam medan peperangan. Jadi dia menghapus dustanya itu dengan membunuh. Jadi saudara, orang yang hidup dalam dusta itu sangat memilukan hati daripada Roh Kudus. Mungkin saudara ada banyak dusta-dusta yang kita buat, ya, yang mungkin kita tidak sadari, kita menutupi. Firman Tuhan mengatakan ayat 25 di sini dikatakan, buang segala dusta. Berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Sesama anggota, sesama anak-anak Tuhan. Jangan ada dusta di antara kita. Kemudian yang kedua, yang membuat Roh Kudus berduka itu di dalam ayat yang ke-26. Apabila kamu menjadi marah, jangan kamu berbuat dosa. Jangan matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah kamu memberi kesempatan kepada iblis. Saudara, sebenarnya marah itu tidak dosa ya. Ada marah karena kita, contohnya Tuhan Yesus marah ketika bait Allah dijadikan tempat pasar ya. Kita marah, umpamanya anak kita nakal, kita marah ya. Atau kita marah ketidakadilan.
Tetapi kemudian itu menjadi dosa kalau itu terus dikembangkan. Dan kemudian kita melihat di sini dikatakan di dalam ayat yang ke-26, apabila kamu marah, jangan kamu berbuat dosa. Jangan matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Nah, ada banyak yang mengakibatkan kita marah. Iri hati bisa buat kita marah. Kemudian perlakuan orang terhadap kita yang tidak adil, kita marah. Ya, dan itu dapat kita lihat kalau terus dibiarkan dan kemudian tidak diselesaikan. Di sini dikatakan sebelum matahari terbenam. Itu artinya cepat-cepat. Kalau kita marah, cepat-cepat selesaikan. Buang itu, jangan sampai matahari terbenam. Kalau sampai matahari terbenam dan kemudian itu masih di hati kita, masih ada di benak kita, saudara, apa yang jadi? Iblis mulai bekerja di dalam pikiran kita dan mulai menggoda kita. Sehingga apa? Kita melihat di sini ayat yang ke-31, sehingga terjadi segala kepahitan. Mulai ada kepahitan, mulai ada kegeraman, mulai ada kemarahan, mulai terjadi pertikaian, fitnah. Dan itu terjadi ketika amarah itu dibiarkan. Kita melihat contoh itu adalah Kain. Coba kita baca dalam Kejadian pasal yang keempat. Kain ketika dia persembahannya tidak diterima oleh Tuhan, sedang persembahan adiknya diterima oleh Tuhan. Dan dia menjadi sangat iri dan marah. Kita baca ayat yang kelima. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan murkanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Jadi ketika kita panas hati, ketika kita mungkin terluka, karena kita punya Roh Kudus di dalam hati kita. Roh Kudus akan mengingatkan kita. Roh Kudus akan berbicara ke dalam hati kita dengan lembut. Sama seperti Kain, Allah berbicara kepada dia. Dan Tuhan katakan, apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Jadi Tuhan bilang, ingat, kamu harus berkuasa atas marahmu, atas masalah hatimu. Karena kalau kita tidak dapat menguasainya, maka kemarahan itu, maka kepahitan itu, pertikaian itu yang menguasai kita. Oleh sebab itu jalan yang Tuhan mau itu adalah supaya kita baca ayat yang ke-32, supaya kita mengampuni, ya. Jalan keluarnya kita mau mengampuni. Mengapa kita harus mengampuni? Itu bukan untuk kebaikan musuh kita, bukan untuk kebaikan orang lain, justru untuk kebaikan kita sendiri, sehingga kita tidak terikat. Ya, coba kita baca di dalam ayat, ya, di Efesus pasal yang keempat. Efesus pasal yang keempat, sekarang kita baca ayat yang ke-31. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Jadi saudara, yang kedua yang membuat Roh Kudus berduka itu adalah ketidaksehatian. Ya, ununity. Tidak ada kesatuan. Kemudian kita lihat lagi yang berikutnya. Kita baca sekarang di dalam ayat yang ke-28. Orang yang mencuri jangan ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras, melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Satu hal lagi yang membuat Roh Kudus berduka cita, yaitu mencuri. Mencuri itu adalah merampas hak yang bukan miliknya. Ada banyak cara orang merampas hak orang. Lewat kecurangan-kecurangan, lewat ketidakadilan, ya, lewat banyak cara. Contohnya begini, ya, contoh yang mungkin sehari-hari, ya, sehari-hari yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya kita jualan, ya, kita jualan, kemudian kita timbang beras 1 kilo,
kemudian kita ambil 1 on, nggak kelihatan kan? Masih kelihatan 1 kilo. Tetapi itu sudah curang. Kita sudah mencuri hak orang. Atau tempat yang 1 liter kemudian dikasih lilin ya supaya agak tinggi dan kemudian literannya berkurang ya. Kemudian kita lihat juga kita meminjam sesuatu ya, barang orang atau apa ya, kemudian kita tidak mengembalikannya. Jadi saudara, kita lihat kita mencuri hak. Kita mencuri hak orang lain. Nah, firman Tuhan, bagaimana dengan mencuri haknya Tuhan? Kita lebih mengutamakan orang lain. Lebih mengutamakan hobi kita. Lebih mengutamakan hal-hal yang duniawi. Sehingga kita merampas waktunya Tuhan. Sehingga kita tidak lagi bisa beribadah. Kita kemudian sibuk dengan urusan-urusan dunia. Sehingga waktu kita bersama Tuhan juga tidak ada. Nah, itu juga sama, kita mencuri waktunya Tuhan. Atau kita mencuri kemuliaan Tuhan. Ya, wah luar biasa ya, kamu hebat ya, kamu sukses ya. Wah, kita mencuri kemuliaan Tuhan. Harusnya kita berkata seperti Daud. Segala kemuliaan, segala kejayaan, segala kehormatan itu dari Tuhan dan untuk Tuhan. Kemudian kita melihat lagi yang berikutnya itu adalah di dalam ayat yang ke-30 kita kembali. Dan janganlah kamu mendukacitakan roh Allah. Saudara, mari kita melihat ada beberapa ciri atau beberapa hal kita dapat melihat apakah Tuhan itu berduka dalam hidup kita. Saat Roh Kudus berduka, bagaimana kita bisa tahu bahwa Roh Kudus sedang berduka dalam hidup kita? Yang pertama, kita kehilangan damai sejahtera. Kita kehilangan 3 bagian pertama dari buah-buah roh. Mari kita coba baca di dalam Galatia pasal yang kelima. Ketika Roh Kudus berduka di dalam kita, kita melihat itu di dalam ayat yang ke-22. Apa yang hilang? Yaitu kasih, sukacita, dan damai sejahtera. Ketika Roh Kudus berduka di dalam kita, kita kehilangan damai, kita kehilangan sukacita, dan kita kehilangan kasih. Kita ingat ketika Raja Saul, ketika orang-orang memuji-muji Daud, dia iri, dia sakit hati karena dia nggak dipuji, saudara. Apa yang hilang? Dia hilang damai. Dia kehilangan sukacita. Dan dia berusaha untuk menghibur ketidakdamaian itu dengan manggil orang penari, manggil kecapi. Tetapi semakin dia berusaha untuk menghilangkan rasa tidak damai ini, semakin dia terpuruk, semakin dia tidak damai. Dan akhirnya apa, saudara? Dia kehilangan kasih. Dia kehilangan sukacita. Dan mau membunuh. Daud dikejar-kejar mau membunuh. Betul-betul hatinya menjadi kering. Saudara, kalau kita nggak bertobat cepat dari situasi hati yang seperti ini, kita bukan hanya kehilangan kasih, kita bukan hanya kehilangan damai sejahtera, kita bukan hanya kehilangan sukacita, tetapi kemudian kita kehilangan kesabaran. Yang tadinya kita sabar, tiba-tiba kita menjadi nggak sabar. Kita uring-uringan. Itu tandanya Tuhan sedang berduka dalam kita. Kemudian kita menjadi pelit. Ya, kita mulai menjadi pelit, nggak ada lagi murah hati. Kita mulai hitung-hitungan kepada Tuhan. Kita mulai hitung-hitungan kepada orang. Kemudian kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri hilang daripada kita. Jadi saudara, ketika Roh Kudus berduka dan kita membiarkan dia terus berduka, dia tidak lagi memproduksi buah roh di dalam kita. Sehingga kita tidak lagi menghasilkan buah daripada Roh Kudus. Kemudian apa yang terjadi yang kedua? Kalau itu terus kita biarkan, kita memadamkan Roh Kudus. Firman Tuhan mengatakan di 1 Tesalonika 5 ayat 19, jangan padamkan roh. Ketika Roh Kudus berduka dalam kita dan kita tidak bereskan, kita tidak bertobat, lama-lama roh yang ada dalam diri kita itu menjadi padam. Bagaimana kita bisa melihat roh itu menjadi padam? Akhirnya kita sudah tidak lagi punya selera untuk baca Alkitab.
Kita nggak punya selera untuk berdoa. Kita udah nggak punya selera untuk bersekutu dengan Tuhan. Kita sudah males-malesan melayani Tuhan. Walaupun umpamanya kita melayani Tuhan, tetapi melayani itu karena keharusan. Ingat Saul, dia masih menjadi raja, tetapi sudah kehilangan perkenanan Tuhan. Mungkin kita masih melayani Tuhan, kita masih melakukan kegiatan-kegiatan rohani, tapi kita telah kehilangan hadirat Tuhan. Hanya kita dan Tuhan yang tahu akan hal itu. Dan yang lebih fatal setelah itu, saudara, kita mulai menyenangi dosa. Kita mulai menyenangi dosa. Dosa-dosa yang tadinya kita benci, kita nggak suka, dan akhirnya kita kembali lagi. Itulah yang dikatakan oleh firman Tuhan, anjing kembali kepada muntahnya, babi kembali kepada kubangannya. Saudara yang kekasih, kebenaran firman Tuhan hari ini memang keras sekali. Tetapi firman Tuhan mau kita menyadari bahwa hidup kita bukan kita lagi, tetapi Tuhan yang hidup dalam kita. Apakah kita bisa pulih dari keterpurukan ini? Kalau Daud pernah menduka citakan Roh Kudus, ketika Nathan menegur dia, dia kembali bertobat, dan kita melihat di dalam Mazmur. Coba kita lihat di dalam Mazmur pasal yang ke-51, di mana Daud kemudian bersedih, dia bertobat di hadapan Tuhan. Mazmur 51 kita baca ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-13. Mazmur 51 ayat yang ke-12 dan 13. Dia katakan, jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Dia minta kepada Tuhan supaya hatinya ditahirkan kembali, hidupnya ditahirkan kembali, disucikan kembali. Ayat yang ke-13, jangan membuang aku dari hadapanmu. Dia memohon kepada Tuhan supaya jangan membuang Tuhan dari hadapannya. Jangan membuang dirinya dari hadirat Tuhan. Dia sangat takut kehilangan hadirat Tuhan. Dia sangat takut kehilangan kebersamaan dengan Tuhan. Sehingga dia katakan, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Dia memohon supaya jangan sampai roh kudus diambil daripada dia. Karena memang di perjanjian baru, roh kudus itu sewaktu-waktu bisa tinggal, sewaktu-waktu bisa pergi. Tetapi di dalam Tuhan Yesus, roh kudus itu tinggal. Jadi saudara, kita minta sama Tuhan, kepada Tuhan, kalau ada sesuatu yang membuat Roh Kudus berduka, kita minta ampun saat ini. Kita bilang sama Tuhan, Tuhan tahirkan aku. Kalau Daud bisa ditahirkan, bisa dipulihkan, dan dia dipulihkan secara utuh, hari ini juga, apapun yang kita telah buat, ketika kita datang kepada Tuhan, kita minta ampun sama Tuhan, kita kembali kepada Tuhan. Darahnya menyucikan kita dan Dia memulihkan kita. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Kami belajar bagaimana Roh Kudus yang tinggal dalam diri kami. Tuhan, selidikilah hati kami Tuhan, selidikilah pikiran kami, selidikilah Tuhan hidup kami. Apakah ada sesuatu yang membuat Engkau berduka cita? Kalau ada sesuatu tabiat kami, perkataan kami, pikiran kami, tindak laku kami yang membuat Engkau berduka, ampuni kami ya Tuhan Yesus. Yang membuat Roh Kudus berduka, ampuni kami, sucikan kami. Biarlah kami bergirang kembali oleh karena sukacita dalam Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara, mari kita berdoa dan kita mau terima berkat daripada Tuhan. Damai sejahtera sukacita yang daripada Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha. Diberkatilah engkau, diberkatilah rumahmu, diberkatilah anak cucumu, diberkatilah orang yang keluar masuk rumahmu, diberkatilah setiap usaha pekerjaanmu, sehingga engkau diberkati dan menjadi berkat. Haleluya,
Amin.